Kilas balik pun dimulai. Diperlihatkan burung gagak raksasa hitam sedang membawa Thousand Sunny di hadapan dari salah satu kru anggota bajak laut raksasa baru. Yang bernama Road bertanya ke burungnya. Burung, apa yang kau bawakan untukku lagi hari ini? Ini bajak laut topi jerami. Tapi bukankah bajak laut prajurit raksasa baru saja keluar untuk menjemput mereka? Road pun mengatakan bahwa mereka tertidur lalap. Dia menyimpulkan bahwa mereka pasti melintasi zona kabut tidur. Dalam perjalanan berangkat dari Egghead, ketika Road mengetahui Hairudin menjadi bawahan topi jerami atas kemauannya sendiri. Dia merasa kesal meskipun menjadi anggota bajak laut prajurit raksasa baru menjadi salah satu prajurit Elbaf yang terkuat di dunia. Dia mau-maunya menjadi bawahan dari manusia lemah. Apakah dia tidak punya harga diri lagi? Lihatlah perawakan kecil dan lemah ini. Lalu diperlihatkan tubuh dari kru bajak laut topi jerami diletakkan di sebuah meja yang dimana ukuran dari mereka sangat kecil dibandingkan dengan raksasa ini. Nami di sana sempat terlihat bergerak, namun Raud ini lagi-lagi memberi mereka gas tidur. Raud mengatakan, aku ingin kalian semua tertidur sebentar lagi. Raud mengatakan bahwa lebih baik mereka tetap hilang. Mereka akan selamanya mencuri tempat ini, tidak mampu untuk keluar dan terus tinggal bersamanya. Kembali ke diorama di sini, Nami sudah siap dengan Zeusnya menciptakan gumpalan awal hitam yang sangat besar diselimuti oleh bercikan petir. Nami bertanya, apakah kau sudah siap Zeus? Zeus menjawab, aku bersiap untuk ini. Dan Reitei, dewa matahari palsu, terkena Thunderbolt mematikan dari Nami. Luffy mengatakan, sayang sekali kita harus segera berpisah dari tanah ini. Gomu Gomu no Kungan. Diperlihatkan kapal bajak laut raksasa yang diisi dengan beberapa kru yang masih mencari keberadaan dari Luffy dan juga kawan-kawannya yang hilang. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan dalam pencarian ini. Di kapal, Franky mengatakan bahwa mereka harus berhenti mencari Luffy dan kawan-kawannya yang hilang karena mereka telah melakukan segala cara untuk menemukannya. Bahkan Jinbe pun mengirimkan hiu untuk memeriksa daerah tersebut. Robin pun terlihat menyetujui hal ini karena memang tujuan utama mereka tentu saja adalah Pulau Elbaf dan kita tunggu saja mereka di sana. Jadi mereka hanya bisa berharap yang lain sampai di Elbaf dengan selamat. Bob kemudian mengatakan bahwa mereka juga kehabisan persediaan makanan dan jika mereka kelaparan di sana, itu akan percuma saja. Di sana Brogy lantas menyetujui apa yang menjadi pilihan dari para kru dan kapal pun segera menuju ke Pulau Elbaf. Cerita berlanjut dari Luffy dan kawan-kawannya yang sudah berhasil kabur dari diorama. Dan di depan mereka saat ini terdapat jembatan yang sangat panjang. Ini diisi dengan cuaca dingin yang bersuhu ekstrim. Di ujung dari jembatan tersebut pun terdapat pohon yang sangat benar-benar besar. Selama ini mereka berada di dalam kastil raksasa yang dikelilingi oleh tanah bersalju dan juga pegunungan. Namun di sini Nami melihat dari kejauhan ada dua raksasa yang mencoba menyeberangi jembatan tersebut. Mereka pun bersembunyi. Ternyata mereka Goldberg dan juga Jerk bajak laut raksasa baru dan burung hantunya Jerk yakni bernama Piper. Di sini ada percakapan di antara mereka berdua yang dimulai dari Jerk yang membenci sekali Road dan menganggapnya aneh. Tapi Goldberg sendiri menetapkan pemilihan atas Road adalah karena dia merupakan ahli dari jurumudi yang hebat. Di sini terkonfirmasi bahwa Goldberg saat ini berposisi sebagai koki sedangkan Jet sendiri sebagai dokter kapal. Menariknya di sini, Jet berkata bahwa Road ini ternyata aibnya lebih besar bagi Elbaf daripada Loki. Piper melihat burung gagak Road yang membawa kapal, dan karena melewati Elbaf begitu saja adalah tindakan yang ilegal. Jet kemudian mengatakan jika Road menculik seseorang, dia akan melaporkannya kepada Jarul. Di sini Luffy dan teman-temannya masih saja bersembunyi di balik tiang jembatan dan komparasi di antara Luffy dan juga raksasa tentu sangat benar-benar besar. Mendengar bahwa masuk ternyata dilarang. Nami pun menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Kelompok Luffy memanfaatkan percakapan Jerk dan juga Goldberg dan menyelinap ke jembatan. Setelah kedua raksasa ini menjauhi mereka, mereka melanjutkan perjalanan dengan melintasi jembatan tersebut. Luffy juga berkata bahwa di sekeliling jembatan tersebut tepatnya di hutan itu ada banyak sekali serigala liar yang berbahaya. Ketika mereka sudah di setengah jalan, Luffy pun berhenti dan mengatakan bahwa sejak dia bangun, dia merasakan jeritan pria yang sangat kuat. Dia mengatakan juga bahwa Zoro dan Sanji pasti merasakan ini. Luffy tentu ingin mencari tahu asal-usul dari teriakan tersebut. Sementara Sanji menghentikan Zoro untuk pergi bersama dengan Luffy agar Zoro tidak tersesat. Di sini ada momen unik di mana Sanji mencekik leher Zoro layaknya memegang seekor kucing peliharaan. Seperti biasa Luffy benar-benar suka tantangan dan juga penasaran tentang apa sebenarnya aura kuat ini.
Luffy kemudian memberitahu kelompaknya untuk terus bergerak maju sementara dia melompat dari jembatan untuk menyelidiki hal ini. Luffy pun langsung meloncat turun dari jembatan besar tersebut ke hutan yang ada serigala liarnya. Kembali lagi ke kapal dari para raksasa. Di kapal sendiri, surat kabar tiba. Ini melaporkan bahwa bajak laut prajurit raksasa kembali setelah 100 tahun dan menghancurkan Egghead. Bersama dengan Yonko Luffy yang menghabisi Vegapunk, para raksasa mengamuk dan berkata, kenapa mereka menyebar kebohongan? Surat kabar ini pun terlalu kecil untuk para raksasa. Maka dari itu, Robin mencoba untuk membantu mereka membacanya. Dan isi dari surat kabar tersebut adalah setelah 100 tahun tertidur, grup bajak laut raksasa bangkit kembali bersama dengan Yonko Mugiwara Luffy. Mereka mengubah Egghead menjadi lautan api. Hadiah imbalan dari Red Demon Brogy dan juga Blue Demon Dory. Kapten bajak laut raksasa sekarang masing-masing diberi hadiah sebesar 1.800.000.000 beri. Mereka sempat panik padahal mereka bilang mereka bukannya mau bangkit atau semacamnya. Sementara itu, para anak buah dari prajurit raksasa tersebut benar-benar terkesima dengan bounty yang melesat tinggi. Padahal kapten mereka sebelumnya hanya punya bounty 100 juta beri saja. Di sini Robin juga bilang bahwa nilai saat ini tentu jauh berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekarang jumlah ini cocok untuk ketua para kesatria Elbaf. Di sisi lain, kapten kami malah disalahkan untuk penghabisan nyawa Vegapunk. Dan seperti biasa, mereka mengubah cerita seenaknya saja di surat kabar. Lilith pun tertawa. Apa kalian mengambil nyawaku? Mereka tentu kebingungan juga siapa sebenarnya yang melakukan foto terhadap gambaran yang ada di surat kabar ini. Ini seperti foto yang bisa dijual dan tidak peduli siapapun yang memfotoinya. Sementara para raksasa dikejutkan dengan kebohongan surat kabar dan hadiah Dory dan juga Brogy yang terburu-buru. Di bagian Luffy sendiri, Robin memperhatikan bahwa dia memiliki tanda ke-10 di lengannya. Robin mengatakan, apa tanda ini muncul di tangan dari Luffy sejak dia menjadi yang paling bebas? Dan benarkah selalu bergerak? Ceti aku tidak begitu memperhatikannya. Robin mengatakan bahwa dia juga pernah merasa melihat tanda itu di suatu tempat. Di sisi yang lainnya, para bajak laut raksasa juga benar-benar tidak menyangka bahwa Mugiwara yang sekarang setingkat dengan rambut merah. Brogy berkata, sepertinya salah satu pemuda kita yaitu Hairudin menjadi anak buahmu kan? Dia secara teknis memang anak raja walau dia bocah yang nakal. Para raksasa yang lainnya mempertanyakan, harusnya Hairudin yang datang untuk menjemput kalian. Tapi mengapa malah para tetua ini yang datang? Apa mungkin ada masalah yang terjadi di Elbaf? Ternyata memang ada sesuatu yang terjadi pada saat Dory dan juga Brogy ini tidak ada di Elbaf. Di Elbaf ternyata ada anak bangsawan yang secara resmi lahir dan dijuluki sebagai pangeran terkutuk. Dia melakukan semua hal yang buruk. Tapi ternyata sudah disalib beberapa tahun yang lalu. Namun ada waktu di mana dia hampir saja berhasil kabur. Bahkan semua petarung berkumpul untuk menahannya. Para kru Mugiwara benar-benar kaget mendengarnya dan bertanya apakah semua prajurit raksasa Elbaf bersatu melawannya. Dan disebutkan bahwa dia ternyata menginginkan buah iblis legendaris yang diwariskan pada keturunan kerajaan Elbaf. Dia menghabisi ayahnya sendiri, yaitu Raja Herald, dan memakan buah tersebut. Selanjutnya, jika pangeran kutukan yang bernama Loki ini kabur, dunia tentu akan kacau. Dan dia adalah aib Elbaf. Lalu Luffy dipertemukan dengan Loki yang di lantai. Loki bertanya, sebutkan namamu. Luffy mengatakan, aku Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut. Loki kemudian menanyakan, Raja. Luffy mengatakan, siapa kau dan di mana kita? Kemudian memperlihatkan megahnya Pulau Abaf. Terlihat bagaimana pohon besar yang menjulang tinggi hingga ke langit diikuti dengan adanya pedang besar raksasa yang menjulur ke tanah. Pangeran Loki mengatakan, ini adalah Worland kerajaan kesatria Elbaf. Kerajaan terkuat di dunia yang dulu ditelan oleh perang. Aku adalah orang yang akan menghancurkan dunia ini. Sang Raja Matahari Loki. Cerita berlanjut dengan Luffy yang bertemu dengan Pangeran Loki di dunia bawah. Kali ini Luffy berada tepat di kaki kiri dari Loki. Luffy berteriak kegirangan. Karena dia akhirnya bisa mencapai Pulau Elbaf yang selama ini dia idamkan. Luffy mengatakan, sudah kuduga. Ini adalah pulau itu. Kami sudah lama ingin ke sini. Dan aku terkejut semuanya di sini sangatlah besar. Kira-kira apa Usopp akan tahu apa yang ada di pohon-pohon tersebut? Luffy lalu langsung menjelaskan kepada Loki bahwa dia ke sini dengan kapal Dory dan juga Brogy. Aku belum pernah melihat raksasa sebanyak itu dan mereka sangatlah kuat. Kemudian Loki benar-benar kesal karena omongannya tidak dihiraukan oleh Luffy. Dia berteriak, aku sedang berbicara denganmu. Aku adalah Dewa Matahari seperti kata legenda di negeri ini. Jangan bicara tanpa izin. Manusia, apa pendapatmu soal situasi saat ini?
Tolong jawab aku. Diperlihatkan Loki yang diberi label kepala buruan sebesar 2,6 miliar beri. Luffy kemudian bertanya. Ternyata orang ini telah ditangkap. Loki menjelaskan. Aku tahu ini hanya ruangan, tapi tidak ada yang mau tinggal di rumah di mana mereka bisa ditangkap. Dan aku yakin kalian juga sama. Jadi aku berharap aku dilepaskan di sini. Aku sudah di sini sangat lama, yaitu 6 tahun. Aku seorang Elbaf dan aku sangat bangga akan kekuatanku. Pohon ini adalah jantung dari kerajaan Warland, tapi lantaiku terbuat dari batu laut. Jadi aku tidak bisa melepaskannya. Jadi aku memintamu Luffy. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak yakin apakah ide ini bagus, tapi aku juga tidak yakin apakah aku bisa melakukan ini. Tapi akan kucoba. Apakah aku juga boleh melepaskan bajak laut? Tapi aku yakin ada kunci di desa di atas. Sekali lagi, aku tak memaksamu untuk melakukannya. Aku juga lupa bilang kalau ini adalah tingkat bawah Elbaf. Tepatnya di bagian neraka. Tidak ada yang berani datang ke sini. Para pendosa, mereka yang dihukum untuk dosanya dijatuhkan ke tempat ini. Tempat itu sendiri adalah tempat pengadilan dan juga penghakiman. Jadi coba saja kau gali saljunya, kau akan menemukan tengkorak raksasa dan manusia di mana-mana. Gunung ini sudah ada selama puluhan ribu tahun, dan di mitologi kami ini adalah tanah dunia pertama. Kemudian diperlihatkan berbagai macam binatang buas yang ada di tempat ini. Mengelilingi Luffy seakan melakukan intimidasi dengan menghancurkan beberapa pohon besar dan juga bebatuan. Loki menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap binatang buas yang berkeliaran di daerah tersebut, yang disebut sebagai Raja Gunung. Ini menyerupai binatang buas yang seperti di Pulau Rusukaina. Seketika pada saat mereka mendekati Luffy, mereka seperti langsung dijinakan dengan aura yang dimiliki oleh Luffy. Luffy pun mendengar bahwa Loki menyebut nama Akagamino Shanks. Dia bertanya kepada Loki, apakah Shanks pernah datang ke tempat ini? Loki tertawa dan berkata, ya, dia datang. Bajak laut pengecut itu kan? Tanpa basa-basi, Luffy berubah ke mode gear 4-nya menggunakan serangan tinju dan langsung menghantam ke arah kepala dari Loki. Namun luar biasanya Loki bisa menghindari serangan tersebut. Para anak buah dari Loki heran dan kaget melihat perubahan wujud dari Luffy dan langsung menyerang tuannya. Loki mengatakan, aku cuma bercanda. Jetty tunggu dulu. Anak buah dari Loki ini pun berdoa agar haki Luffy tidak sekuat milik Shanks. Loki bilang, aku tidak bisa bergerak. Luffy pun memperingatkannya, jika kau tidak bisa bergerak, jangan membuatku marah. Jika kau mengatakan hal itu lagi, aku akan membuat kau menjadi satu dengan pohon ini. Luffy lantas bertanya, apakah yang Shanks lakukan di tempat ini? Dan kenapa dia datang menemuimu? Loki pun tersenyum dan mengatakan, aku tidak akan memberiahumu begitu saja. Kemudian beralih ke kelompok dari Usopp dan kawan-kawannya yang saat ini masih berada di luar kastil. Tepatnya di jembatan penyeberangan panjang. Usopp melihat dari kejauhan dan ternyata dia melihat ada seseorang yang seperti tubuhnya habis terkena petir dan berlari ke arah mereka. Namun mereka semua tidak mengenali orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Dewa Matahari. Yang mereka lihat sudah melepaskan topengnya. Dia adalah Road. Mereka semua tentu panik dan perjalanan pun dilanjutkan. Di sini Zoro sempat terlihat mau menyerang raksasa yang berlari ke arah mereka. Namun Usopp menghentikannya dengan mengatakan bahwa bisa saja itu adalah teman atau sekutu mereka. Mereka kemudian tidak punya pilihan lain lagi, kecuali lari karena jembatan ini adalah satu jalur. Sanji bilang bahwa mereka semua harus mencapai desa Elbaf secepat mungkin, beralih ke Elbaf dunia bawah. Tepatnya di hutan neraka. Di sini terdapat Hairudin dan juga satu krunya yang bernama Stanson. Mereka sedang terlihat memburu beberapa binatang yang akan mereka jadikan persembahan kepada kru bajak laut topi jerami sebagai ucapan selamat datang ke Pulau Elbaf. Hairudin mengatakan, aku bisa melihat wajah senang Mugiwara. Jadi ayo kita persembahkan pesta ini. Diperlihatkan sedikit flashback di Dressrosa ketika Doflamingo mengendalikan Hairudin beserta dengan beberapa orang lainnya demi tujuan melakukan kudeta besar-besaran di negeri tersebut. Diperlihatkan detail dari bajak laut raksasa baru yang diketahui oleh Hairudin. Bajak laut ini adalah bajak laut generasi baru setelah Dory dan juga Brogy, yang terdiri dari 5 anggota. Berlanjut ke laut di dekat Pulau Elbaf, Robin dan kelompoknya segera berlayar menuju pulau tersebut. Namun di sela perjalanan mereka, Robin meminta Brook untuk memotong rambutnya. Brook mengatakan bahwa dia belum pernah memotong rambut wanita dan dia sangatlah gugup. Diperlihatkan bagaimana cantiknya ketika Robin dengan rambut poni yang seakan mengingatkan kita akan Robin kecil yang lucu dan imut. Para raksasa dan juga kru lain terkesima. Mereka pasti akan menantikan momen-momen di mana Robin akan bertemu lagi dengan Saul.
Lalu terlihat kabut sedikit menghilang dari pulau tersebut dan kelompok Robin sudah melihat betapa megahnya pulau Elbaf yang sudah ada di depan mereka saat ini. Mereka berteriak, "Kita akan bersulang setelah kita berlabuh." Lalu ada momen di mana seorang misterius berteriak mengatakan bahwa Saul terkapar dan tidak bergerak. Dia pergi ke tempat itu. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kapal Great Eyrick yang telah berlabuh di dekat pantai Elbaf. Ada seorang anak yang bernama Colin meneriaki kapal tersebut dan mengatakan apakah mereka ingin mampir ke kedai untuk minum terlebih dahulu. Brogy di sana menjawabnya dengan menyilangkan tangannya dan berkata, tidak. Lalu anak kecil tersebut pun kemudian bergegas untuk mengikuti kapal tersebut dan akan segera berangkat menuju ke dunia matahari. Sang gadis bar pun menitipkan beberapa makanan ke karakter yang bernama Ripley. Colin mengatakan bahwa bajak laut tersebut membawa serta kapten mereka Dory dan juga Brogy. Dan bertanya apakah gadis bar tersebut mengetahui tentang kedua raksasa ini. Di sini Akagami pun mengatakan nama dari seorang Yonko yaitu Luffy si topi jerami. Anak ini pun kemudian bergegas menuju ke dunia matahari dan ingin bertemu dengan Luffy di sana. Di sisi yang lainnya, kita diperlihatkan Hairudin dan juga Stanson sudah melihat kapal Great Eyrick melewati jalur pelangi yang akan mengarah menuju ke atas pulau tepatnya pada sisi di mana pedang tertancap. Sementara itu, kru bajak laut Tuping Jerami melihat ada pelangi di depan mereka. Mereka semua terkesima dengan kemegahan dari pulau yang memiliki sisi ciri khas yang unik, apalagi mereka sekarang akan menaiki pulau tersebut dengan menggunakan jalur pelangi. Ternyata pada percakapan berikutnya, Brogy mengatakan bahwa pelangi tersebut dibuat menggunakan alat lukis. Ini mirip seperti balok batu dan mereka semua tentu masih belum paham bagaimana cara kerjanya. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk melaju di atas pelangi dengan kapal mereka yang sudah ada pada posisi vertikal. Di sini para raksasa menjelaskan bahwa desa Elbaf terletak di atas dari pohon ini. Kita bisa langsung ke tempat tujuan tersebut dengan menggunakan jalur pelangi ini dan tidak perlu lagi dari dunia bawah dulu untuk memasuki area tersebut. Sementara itu, di sisi yang lainnya Luffy segera melewati hutan dan dia naik awan untuk bisa melihat adanya desa. Great Eyrick pun melintasi pelangi yang dibuat oleh para raksasa yang akan menuju ke desa Elbaf. Brogy pun menjelaskan bahwa Elbaf ini memiliki 3 tingkatan dari atas. Ada yang namanya dunia surga, tingkatan keduanya bernama dunia matahari, dan yang paling bawah disebut sebagai dunia alam baka. Ada banyak pedesaan di tempat tinggal raksasa tersebut dan mereka tinggal di dunia matahari yang disinari matahari. Tempat tersebut begitu luas sampai tidak bisa melihat keseluruhannya. Dan itu adalah desa kami. Mereka semua kemudian sampai di dekat dengan kaki gunung dan para raksasa pun menyarankan agar mereka berpegangan kuat karena kapal akan segera naik tegak lurus. Kapal ini pun serasa melakukan jalur pendakian ekstrim untuk menuju ke atas sana. Para raksasa mengatakan bahwa setelah sampai di sana mereka pun akan segera menikmati jamuan makan. Mereka tentu masih ada yang belum percaya bahwa memang benar pelangi adalah alat yang digunakan mereka untuk menyeberangi. Dan benar saja kita melihat pemandangan yang indah. Bagaimana ini diisi dengan kapal raksasa beserta dengan skoci yang Hairudin pakai melintasi langit-langit dengan burung yang berada di sampingnya. Para raksasa menjelaskan bahwa pelangi ini mengalir tanpa ada perlawanan gelombang. Jadi begitu mulai berlayar, mereka akan terus bisa untuk melaju mencapai tujuan mereka. Di sisi yang lainnya Hairudin pun bertanya pada raksasa, apakah topi jerami berada di kapalnya tersebut? Dia sudah mempersiapkan rusa yang dia tangkap sebelumnya yang akan dijadikan hadiah jamuan untuk bajak laut topi jerami yang sudah sampai di pulau tersebut. Beralih ke jembatan gantung yang menghubungkan alam baka dan dunia matahari. Selain pelangi yang dimaksud para raksasa mengantar kelompok Robin, memang ada satu jalur lagi untuk mengarah ke dunia matahari ini, yaitu jembatan gantung tempat dari Luffy dan kelompoknya sekarang berada. Ini artinya bahwa ada 2 jalur yang bisa dilalui menuju ke dunia matahari tersebut. Dan jalur yang Luffy pilih adalah jalur yang agak sulit. Karena ini memang merupakan jembatan yang harus dilewati oleh seseorang. Di sini pun terjadi pertemuan antara Goldberg, Jet, dan juga Luffy. Raksasa wanita ini benar-benar sangat menyukai manusia kecil seperti Luffy. Dia membawa Luffy di tangannya. Mereka berdua pun mengatakan bahwa Road itu ternyata adalah orang yang benar-benar aneh. Jadi dia tidak akan memasukkan Luffy ke dalam kandang. Atau semacamnya seperti yang dilakukan oleh Road ini kemarin. Jet kemudian mengatakan bahwa Luffy ini seperti diseret paksa ke sini, dan ini adalah perbuatan orang aneh tersebut. Yang dimaksud adalah Road yang membawa mereka semua ke sini. Luffy pun menjawab, maksudmu orang dengan berkepala tengkorak itu? Goldberg menanyakan Luffy bahwa sepertinya dia melompat keluar dari alam baka. Di sini, Luffy punya wajah yang benar-benar panik.
Mengingat tentang semuanya dengan Loki dan juga janji dari mereka berdua, namun Loki menekankan definisi untuk jangan memberitahu orang lain akan hal tersebut. Beruntungnya Luffy tidak keceplosan dan benar-benar menutupi tentang janji dari mereka berdua kepada para dua raksasa ini. Di samping itu, kelompok dari Luffy yang lainnya sudah tiba di dunia matahari. Mereka di sini berada di sebuah hutan yang dimana mereka kembali diikuti oleh Road yang ingin menangkap mereka. Zoro dan juga Sanji pun menyiapkan jebakan untuk raksasa tersebut dengan menumbangkan satu pohon besar yang berada di tempat itu dan kepala dari Road langsung terkena pohon besar tersebut. Kemudian di belakang mereka Jerk dan juga Goldberg berhasil untuk mendekati mereka semua. Dan lantas mereka berdua pun memukuli Road karena sudah berupaya untuk menangkap bajak laut topi jerami dari awal pertemuan mereka ke sana. Luffy dan kelompoknya pun kemudian kembali bersatu bersamaan dengan kapal mereka yang sudah dibawa oleh sang raksasa. Dua raksasa kelompok dari Hairudin ini pun memperkenalkan diri mereka kepada kru bajak laut topi jerami yang ada di sana. Para raksasa meminta maaf karena mereka harus melewati pengalaman yang sangat buruk setelah jauh-jauh ke sini, dan mulai sekarang mereka pun akan mengantar bajak laut ini ke tempat lainnya yang bergabung bersama mereka. Luffy tentu dengan semangat mengatakan, Desa Elbaf tentu ada di tingkat ini. Dilihatkan flashback di mana Luffy juga usap kegirangan untuk suatu hari nanti pasti akan berlabuh di Pulau Elbaf, dan harapan mereka pun akhirnya tercapai dengan melihat sendiri keindahan kota ini yang mereka mimpi-mimpikan. Tidak hanya mereka, terlihat bagaimana reaksi dari kru yang lain. Luffy, Usopp dan juga Chopper pun syok melihat teman-teman mereka yang lain menaiki sebuah pelangi aneh seperti layaknya jalan dan menuju ke arah dari mereka. Lalu diperlihatkan sebuah hutan yang ada sesosok pria bertopi kasa yang menghampiri binatang sejenis beruang yang ada di sana. Ukuran yang luar biasa besar itu merupakan pemandangan yang mengharukan. Siapa yang bisa mengungkapkan pemandangan ini ke dalam kata-kata? Ini adalah kerajaan Worland yang berlokasi di Pulau Elbaf yang juga biasa disebut sebagai kerajaannya para raksasa. Rumput dan pemohonan tumbuhan menjalar. Bunga, serangga, ikan, burung, semua hewan berkumpul di sini dan sangat sungguh mempesona. Para petualang jangan sesali waktu yang sudah lewat. Tapi terkait dengan pulau misteri yang bernama Elbaf ini, aku ingin kalian mencatat satu hal. Aku ingin kalian selalu mengingatnya dalam hati. Jangan berlama-lama menetap di pulau ini. Ini ditulis oleh petualang yang bernama Louis Arnold. Sebuah petualangan besar akhirnya dimulai. Diperlihatkan flashback di 22 tahun yang lalu, tepatnya pada insiden kejadian Ohara. Kilas balik ini terlihat di sudut pandang dari Spandin yang menceritakan beberapa kejadian yang dia lihat pada saat insiden mengerikan tersebut terjadi. Dia mengatakan bahwa tragedi itu masih membuatnya merinding dengan melihat kapal evakuasi yang membawa penduduk sipil tiba-tiba saja meledak dan ditelan api. Dia juga mendengar beberapa teriakan dari api yang membara tersebut dan tidak henti-hentinya terngiang di telinganya. Spanding dan para bawahannya ini pun mengira bahwa itu adalah ulah dari Nico Robin yang bisa untuk menenggelamkan kapal angkatan laut. Dia bagaikan iblis yang menjelma sebagai anak-anak. Mereka juga memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh membiarkan dunia tahu tentang insiden tersebut, karena ini benar-benar brutal, sampai membuat anak-anak trauma jika mendengar hal tersebut. Para marinir ini pun kemudian menghasut beberapa orang yang ada di sana bahwa Nico Robin inilah biang keladi dari semua ini. Mereka menjelaskan bahwa kalau dari orang-orang tersebut melihat anak kecil iblis ini langsung saja melapor pada mereka. Di kepala mereka sekarang bahwa Nico Robin ini memang mempunyai mata seperti orang yang suka menghilangkan nyawa dan dia juga memiliki tidak terpelajar namun tidak punya perasaan sama sekali. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa Robin ini adalah pelaku utamanya dan marinir pun memberikan hadiah nilai buruan dari anak iblis ini saat itu juga dan para masyarakat pun ingin sekali untuk memburunya dan menangkapnya untuk diserahkan kepada marinir.